Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hai. Hai. Hello. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Guru. Oke, baik. Kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin teman-teman yang lain untuk berdoa. Dipersilakan. Siapa ketua kelasnya? Aku. Oke, silakan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita perlu mengetahui apa kira-kira yang akan kita pelajari ini atau apa tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini Bapak sudah menuliskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik kalian itu mampu menganalisis hubungan antara luas, kecepatan dan kelajuan aliran fluida melalui praktikum interaktif menggunakan media PET dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik kalian mampu untuk menemukan dan juga memahami asas kontinuitas melalui praktikum interaktif menggunakan media PET dengan tepat. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh tentang tujuan pembelajaran ini ada Bapak sudah siapkan pertanyaan. Pernah kalian mendengar tentang istilah debit? Ada yang tahu? Uang. Oh, uang. Ada yang lain lagi? Iya. Ada di depan. Pakai apa? Debit uang. Debit itu aliran air, Pak Guru. Oh, aliran air. Bisa biasa. Di mana biasa dengar debit selain di bank ya di mana? Di sungai, Pak Guru. Di mana lagi? Itu. Di mana? Air laut. Bukan. Bendungan. Ceritanya kan di situ di bendungan. Oh, jumlah debit air sekian. Atau kalau soal di banjir itu jumlah curah air hujan debitnya kan begitu kan? Iya. Nah, jadi debit itu ternyata adalah debit itu adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi tadi jawaban dari Rasma ternyata benar. Mari kita tepuk tangan untuk Rasma. Nah, debit itu di dalam fisika itu disimbolkan dengan huruf Q atau Q. Nah, karena tadi dibilang debit itu adalah jumlah air yang mengalir dalam setiap waktu di dalam fisika, jumlah air itu disimbolkan dengan huruf V atau volume dan T itu adalah waktu. Maka persamaan daripada Q bisa ditulis Q sama dengan V per T. Bisa paham sampai sini? Bisa. Selanjutnya. Nah, biasakan air itu mengalir lewat selang. Nah, selang kalau dipotong dia bagiannya jadi begini. Ini mirip bangunan apa ini? Tabung. Tabung. Ada yang masih ingat rumus volume tabung? V sama dengan P kali R kali D. Oke. Atau luas alas dikali dengan tinggi. Tinggi kan? Nah, kalau tabung dikasih tidur dia jadi begini, maka tingginya menjadi panjang. Maka ditulis L. Nah, V bisa ditulis A dikali L. Nah, rumus tadi karena Q sama dengan V per T, V ini bisa ditulis A kali L. Maka jadi A kali L per T. Nah, sekarang L per T atau panjang per waktu. Ingat materi yang sebelumnya, materi kelas 10 tentang kecepatan gerak lurus. V per T, V itu sama dengan panjang per waktu. Nah, itu menjadi rumus kecepatan. Maka rumus dari Q itu bisa ditulis Q sama dengan A kali V. Dengan A itu adalah luas penampang dan V adalah kecepatan. Jadi tadi kalau bisa ditulis Q sama dengan V per T, bisa juga ditulis Q sama dengan A kali V. Bisa? Bisa. Ada punya? Tidak. Oke, apa? Itu kalau dia berubah tempat begitu itu bagaimana? Berubah tempat? Iya. Oh ya, tidak apa-apa. Misalkan dia pindah di sini, misalkan V Iya, pindah kalau di dia sini. ketahui volumenya. Ini tidak apa-apa karena sifat distribusi matematika kan. A kali B itu sama dengan B kali A. Itu matematika kelas 6 kan? Masih ingat? Masih. Mantap. Kita lanjutkan kalau begitu. Oke. Nah, sudah paham kan? Ya, Paham. mantap banget tangan. Yo. Nah, ayo siapa yang pernah kayak gini? Ayo. Siapa? Siapa yang pernah kayak gini? Ayo. Nah, biasanya ketika mencuci motor atau menyiram
menyiram tanaman. Apa yang kalian lakukan terhadap selang ini biasanya? Dimain-main, dipencet. Kenapa dipencet? Kenapa Supaya dipencet? Lubangnya jauh. dipencet. Nah, kenapa lubangnya dipencet? Kenapa supaya apa? Supaya alirannya Udahnya jadi Tanaman jauh. jauh. Oke, itu akan masuk kepada pembahasan kita tentang asas kontinuitas. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh bagaimana sih hubungannya ini, kenapa dipencet dia bisa jadi jauh, dia bisa jadi cepat dan lain-lain. Nah, untuk itu kita akan mengamati video yang akan ditayangkan berikut ini. Videonya nanti Bapak ingin kalian amati itu berdasarkan kelompok. Bapak akan bagi kelompok, 2 kelompok. Nanti kelompok ini Rasma sama Inun. Kelompok ini Ispa sama Tenri. Nanti di dalam video di situ ada tugas yang akan dipelajari, akan diselesaikan. Nanti perhatikan video berikut ini. Oke, jadi tadi kalian telah diperintahkan untuk merumuskan hipotesis. Jadi silakan kelompok berdiskusi untuk merumuskan hipotesis berdasarkan masalah yang telah diberikan. Nah, adapun untuk menguji hipotesis kalian itu, kita akan melakukan kegiatan praktikum. Silakan scan link yang ada di depan, scan barcode yang ada di depan, ataupun silakan buka di link yang telah Bapak bagikan di grup. Untuk melakukan praktikum, Bapak akan bagikan LKPD ke kelompok masing-masing. Silakan kemudian mengerjakan berdasarkan LKPD yang diberikan. Oke, ada di link di grup. Ada, sudah ada Pak. Ya, ada di grup, ada. Ya. Silakan mulai melakukan praktikum. Baik, Pak. Nanti ini diklik, ditahan, ditarik ke bawah. Coba. Oh, bisa dia, Pak? Bisa. Ini diklik di sini, kemudian ditarik ke bawah. Nah, dibuat seperti gambar. Buat semua tiga-tiga ini supaya Untuk apa? ini supaya selangnya menjadi kecil. Nah, kemudian kalian ukur kecepatannya, ambil yang ikon kecepatan di atas, klik, kemudian taruh di sebelah, di ujung sebelah dulu. Lihat, ya taruh yang besar sini dulu, taruh di besar sini. Lihat berapa besarnya. Coba ditulis. Ditulis 1,6. Sudah? Kalau sudah, silakan dipindah kembali sini. Lihat berapa kecepatannya, diukur. Sama enggak? Ke atas sedikit, kasih masuk di air. Sekarang jadi berapa? 6,3. Sekarang dicatat lagi. Nanti data yang didapatkan ini itu yang akan dianalisis di tugas yang akan diberikan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Mantap. Dilanjutkan sesuai dengan LKPD yang ada. Ini bagus. Dia bisa ditekan-tekan. Silakan semua kelompok mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu asas kontinuitas oleh teman saya, yaitu Rasma. Baik. Dilangsung saja. Nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan, jelaskan hubungan antara luas dan kecepatan aliran fluida. Dari nomor 1, jawabannya itu hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran fluida, yaitu ketika kecepatan aliran air dan ketinggian air pada pipa kapiler, yakni semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatan aliran air pada pipa semakin kecil dan ketinggian air pada pipa kapiler semakin tinggi. Yang kedua, kelajuan akan berbanding terbalik terhadap luas penampang pipa kapiler. Hal ini sesuai dengan teori debit aliran yang menyatakan bahwa luas penampang berbanding terbalik dengan kelajuan aliran, sehingga kelajuan tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil. Sebaliknya,
pada kelajuan yang rendah akan diperoleh tekanan yang lebih tinggi. Nomor 3, bandingkan hasil tersebut dengan hipotesis Anda. Hipotesis kami yaitu jika penampang pipa diperkecil, maka aliran airnya semakin jauh. Yang keempat, buatlah kesimpulan berdasarkan jawaban tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jumlah debit air yang masuk ke dalam pipa sama dengan jumlah air yang keluar, yaitu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Oke, sudah? Maka kita bagi tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk seperti semula. Nah, jadi kalau kita simak apa yang dipresentasi oleh teman-teman tadi itu sangat luar biasa dengan penjelasan terhadap tugas yang telah diberikan. Sehingga selanjutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan. Jadi dari hasil praktikum diperoleh kesimpulan yaitu bahwa luas penampang mempengaruhi jumlah aliran air, yaitu semakin kecil luas penampang maka semakin besar pula aliran airnya. Mantap. Kita bersama untuk kembali Asma. Nah, jadi kesimpulannya semakin kecil luas penampang maka semakin besar kecepatan alirannya. Begitu sebaliknya. Berarti kalau dia semakin besar maka kecepatannya semakin Kecil. Oke, mengantuk ini bagaimana? Kecil, Kecepatannya Bapak, semakin kecil. Dan juga kelajuan aliran atau debit air itu sama pada setiap keadaan. Seperti hasil pengukuran, dia di bagian besar, bagian yang kecil tetap sama. Sehingga dia bisa dapat dirumuskan Q1 sama dengan Q2. Karena kita di awal itu A kali V, maka bisa ditulis A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, persamaan ini dan kesimpulan ini itulah yang disebut dengan asas kontinuitas. Bisa dimulai sampai sini? Bisa. Mantap, kita balik ke tangan. Oke. Sebelum kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, Bapak ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Senang Pak Guru. Nah, luar biasa. Luar biasa. Oke, kalau tidak senang, mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan menepuk tangan sebelum meriah. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa kalian.